Tim-tim Manchester lagi pada kalah, tapi tim-tim London lagi pada wangi banget. Apalagi peringkat 1 sama peringkat 3-nya tim-tim London semua. Apakah yang juara Premier League musim ini dari tim London? Ngarep. Sebentar, kan gak semua tim Manchester kalah kan? Bener. Salford menang emang. Bukan maksud gua. Statement itu agak rancu nih. Yang kalah cuma 1 anjir. Maksudnya, Kenapa imbang lo kata kalah? maksudnya Karena sedih semua- maksudnya kali ya. Semua orang mikir MU imbang berasa kalah. Emang iya. Emang iya. Emang iya. Emang iya. Tapi 1 poin. Boleh nggak? Gak usah digeneralisasi. Itu yang kalah anjur City, kenapa yang rame MU? Hah? Atau enggak? Kenapa sih? Nih- Karena tim terbaik dunia? Apa gimana? Ini karena orang-orang kayak lo nih yang bikin nge-spin ini Iya. narasi. Truth ya, post truth juga nih. Digeser nih. Padahal katanya mau jadi pandit papan atas, tapi Kebenaran fact-nya digeser gimana? itu. Maksud gua kalau ngomongin soal kalah ya, United punya Dalo juga berasa kalah kan. Dalo, Fernandes. Aduh, udah ntar bahas nanti. Ya, ntar kita bahas ya. Itu juga akan bahas Arsenal. Beh. Terus juga 2 Spurs. kali aja. Bagus kan? Spurs Jokeres. bantai City, hantam Nggak nggak bantai, ngebantai hantam, dong. hantam, nggak Mengalahkan bantai. City dengan baik Oke dan dong, benar. oke, benar. Terus Man United main bagus doang tapi belum menang. Gue nggak tahu yang kemarin bagus nggak Bagus itu. dari mana? Enggak ya. Enggak ini di sini bagus. Sampai menit Bagus, 30 bagus, Bagus, oke, ntar kita bahas, bagus. ntar kita bahas bagus apa enggak. Dan juga Bayern ngamuk di pekan perdana 6-0. 6-0. 6-0 lawan Leipzig yang membuat Openda bagus di PS doang. Jadinya dan juga Padahal main jadi lain. striker tengah tuh ya, udah Bener. diambil dari awal. Napoli, Juventus, AS Roma bersama Gasperini juga menang juga. Sedangkan AC Milan hanya bisa 1 kali menjebol Emil Audero. Cremonese loh namanya, gila itu kayak nama jenis spaghetti. Ya, Tapi gue tau Cremonese dari zaman ini Apa? Gianluca Vialli. Oh dulu situ. Oh iya. Gila gue belum suka bola tuh sejak Cremonese Serie A weh. Vialli dulu Gua situ. tuh Vialli. Dia sebelum di Vialli. Juve. Sebelum di Juventus. Oh, terus Barcelona comeback lawan Levante, sedangkan Kylian 50 goals incoming, Mbappe kata Waldo bikin 2 gol waktu menang 3-0 lawan Santi Cazorla ya. 50 gol ya? 50 gol. Musim ini. Semua aja. Semua kompetisi. minimal maksimal. Minimal Ya, nanti Oke. bagian La Liga kita persembahkan Oke. pandit papan atas terbaru Absurd kita bizar ya, absurd Kalian bizar. masih tahu bizar. Waldo kita tuh punya stiker Waldo yang dia bilang kayak karir gue nggak akan turun. Karena gue gak akan redup, sorry. Karir gue nggak akan redup. Ada account dia juga, sama ada dia yang agak boti. Ada juga stiker agak boti, ada juga tuh. Jadi KLB pasti panggilnya bot sekarang dia. Bot. Pokoknya tuh stikernya dia tuh ada satu itu yang karir gue gak bakal redup. Sama Boti. Sama itu, sama yang ini. Ih Waldo lucu banget. Sama makasih, Dan thank you apa tuh. Makasih ya, Ya. gitu. Nanti Itu kita loh, akan kayak bahas gitu-gitu semuanya loh. karena Itu semuanya dia sendiri yang nulis. Iya. Atau dia yang moto, bukan kita sama Iya, sekali iya, ya. bener. karena secara ofisial Interaksi berarti dengan ini follower ya, cewek pun juga dari dia. Liga Eropa sudah kembali berjalan ya, sudah secara ofisial. Liga Yes, Eropa udah berjalan semuanya. semua udah berjalan. Semua udah berjalan. Tapi yang udah mulai 2 pekan adalah Premier League. Itu dia. Gimana Leeds? Terlalu naif ternyata. Iya, Terlalu naif. gimana coba. Hah? Yang fisikal mana? Enggak kelihatan soalnya. Ditantangin. Yang fisikal di peluangnya Lavertz yang pertama. Oh, yang awal ya. Hampir gol tuh kalau nggak ada Raya tuh bagus. Ya masalahnya Kalau nggak ada Raya dong 10 pemain dong. Nggak ada Raya, Iya, nggak bener. mungkin. Ya kalau nggak ada Raya ada siapa? Karhen ya. Kalhen ada. Enggak, sekarang dong. Kepa. Ya sebenarnya kalau ngomongin kuat di set piece tuh kan masalahnya tuh dua sisi koin kan. Kuat di offense belum tentu kuat di defense. Nah itu terjadi sama Arsenal dan Leeds United. Mereka sama-sama kuat di offense waktu set piece. Di defense sama-sama jelek. Itu kelihatan sebenarnya di pertandingan itu. Cuman emang yang nggak kelihatan adalah golnya Leeds. Ya tapi itu enggak, itu timpang lah. Ya timbang. Iya, tapi Timbang timpang itu. lah. Maksudnya narasi bagaimana Leeds physical tuh iya, cuman begitu melihat 5-0 wah ini timpang nih. Emang kelihatan mana tim yang lebih established, mana yang enggak gitu. Sebenarnya kalau lo lihat masalah-masalah tim promosi dari Championship ke Premier League itu adalah di satu momentum, yaitu ketika mereka megang bola di tengah, itu biasanya waktunya lebih banyak ketika di Championship. Nah di Premier League mereka nggak langsung bisa. ditekan. Itu yang terjadi waktu lawan Arsenal. Nggak terjadi waktu lawan Everton. Evertonnya nggak ngepres di lini tengah, itu sih yang kelihatan. Sama ya pemain Leeds ternyata
di tengah tuh ada yang kesakitan mulu dari Jepang. Siapa? Oh, Tanaka. Apa? AO. Maksudnya Tanaka. AO. Enggak, Itu anggur orang tua anjing. AO tuh artinya ini kan, apa namanya? biru. Biru. Emang iya? Biru. Iya. Itu maksudnya AO. bahasa Jepang untuk biru AO. Oh. Yang ini nama ya. Tapi Jersinya putih sih, bukan tapi pakai ini biru. ya. Tapi AO-nya berarti AO tank ya. Biru. Kemarin kan jersinya biru. Iya, lawan Arsenal iya bener biru. Itu ternyata nostalgia. Arsenal bener, terakhir bener, kali bener. menang lawan Arsenal. Leeds terakhir kali menang lawan Arsenal tuh 2003. Udah lama banget. Tapi AO-nya kemarin AO tank ya. AO tank. Iya, tank. Biru melihat langit. Jatuh. Itu arti Jepangnya. Iya, AO tank. Oh iya iya. Kalau Waldo suara Aoi. Ai, Sarau. itu. Ya, Iya, tadi kemarin pesen kopi plus suara AO. Aneh banget. Enggak, tadi gue lanjutin sedikit. Jadi terakhir kali menang Leeds United lawan Arsenal tuh 2003 dan pakai baju biru itu juga. Oh, Makanya yang sebenarnya- Strongbow ya, Strongbow. Iya, Yang Strongbow. Viduka gak sih? Viduka menit yang terakhir? golin. Itu yang mana 6-1. akhirnya bikin MU juara kan? Betul, Iya. itu Viduka tuh gue Makanya inget tuh. narasinya tuh Damn. gue sebagai follower Leeds ya, ini kayak wah dibangunnya udah keren nih. Tinggal nunggu menangnya aja kan, ternyata nggak kejadian. Iya, nggak ada Vidukanya Ada soalnya. Harry Kewell. Kewell. Iya, different team lah. Iya. Tapi Farka juga bilang misalnya emang kuat banget dan ya tadi ya Naif gue sepakat Naif, juga. Cuma yang jelas nih kayaknya Arteta nih menonton box to box nih. Karena fokus nggak cuma di kanan sekarang. Nah, Jadi kemarin kiri Kiri hidup tuh, banget. hidup Kiri hidup banget. banget. Gyökeres gol keduanya dari kiri kan? Kiri. Yo. Kalau Fiori kan di situ kan kerja sama juga sama Madueke Madueke. di LW sekarang ya. Tapi apakah kalau misalkan itu backnya yang dilawan adalah misal Dalot. Van Dijk atau Oh. siapa gitu, apakah dia akan bisa melewati dengan mudah seperti itu? Nah, Pertanyaan itu. Belum tentu. Enggak sih, belum tentu. Belum Iya. tentu. Tapi set piece-nya bisa. Nah, Jatuhnya bisa. set piece Bisa, 2 kali bisa. loh. Tapi itu tadi bukan kayak kebetulan. yang lo bilang tuh. Lu kemarin di video itu ada yang komen. Baru kali ini gue lihat ada tim yang horny kalau lihat set piece. Sama apa? Sama runner Sama up. runner up. Iya. Siapa yang ngomong gitu? Ada tadi di komen @video sport Oh, itu iya, IG, iya. ya kan. Ya itu yang terjadi ya, masuk ESC juga diperkenalin dan ya Keres juga kemarin golnya. Nah itulah seperti gol yang Ditunggu-tunggu kita lihat lah. di Sporting. Sporting. Ya kan. Walaupun ada yang komen katanya ini kayak ini deh vibes ex pemain, ex pro player main gitu. Maksudnya Kenapa Ini gitu? dribblenya gitu, terus yang jaga nggak terlalu bagus gitu. Oh. Katanya ada yang komen di Twitter. Tapi iya aja itu mah. Tapi apa musim lalu tuh ketika Arsenal lawan Liverpool yang lo nonton itu hal-hal yang biasa dilakukan oleh Gabriel Martinelli itu. Apa itu? Nusuk Nusuk. Oh, nusuk iya. kiri gitu. Cuman kemudian dia ketemunya Trent Alexander-Arnold sama si Konate. Konate yang Oh, bilang Konate. yang bilang itu back paling susah. Nah, ya tapi Iya, emang bener. tapi emang kalau misalkan ngelihat movement itu emang persis kayak yang dibilang Panji di episode 2 episode lalu ya. Gimana gerakannya dia tuh biasa ke channel terus kemudian masuk gitu kan. Itu hal-hal yang biasa dilakukan di Sporting. Cuman kalau misalkan lu melihat bagaimana Leeds mungkin agak terlalu low block ya. low block kemarin. Low block, tapi maksudnya low block itu gak akan berguna kalau lu cuman sekedar menurunkan garis pertahanan, tapi kemudian ada sejumlah ruang di depan blok lo Iya, itu loh benar. gitu. Jadi itu bakal dimanfaatin siapapun yang bisa giring bola dari channel dengan bagus gitu. Sama pas lagi set piece, begonya Leeds itu adalah menerapkan zonal marking. Nah itu dia. ya, Lawan spesialis set piece. Ngapain coba? Bunuh diri ya? Iya. Agak bodoh ya? Lo mau main marking aja susah lawan Arsenal ini. Itu kiper udah gak ada yang ganggu loh. gitu. Iya. Kiper udah gak ada yang ganggu, udah ngejauh-jauh gitu anjing tetap gol gila. Cuman ya balik lagi menurut gue kredit juga buat Arsenal lah ya. Yang trio yang lo bilang gitu. Kan lu bilang kan bahwa gue butuh LW gitu. Yeah. Nih sekarang nih melimpah nih LW. Betul. LW melimpah opsinya gitu. Lo udah beli Eze, tapi ternyata kemarin Noni Madueke juga dimainin di kiri. Aslinya dia di kanan ya sebetulnya. Dan bagusan kanan. Bagusan Iya, Pas Saka iya. cedera dia geser ke kanan tuh lebih Iya bagus. iya makanya kemudian sekarang lo punya opsi dia tuh kan kaki kanan gak sih? Siapa? Justru Eze. Madueke tuh di kiri tapi Madueke, mainnya di ya? kanan. Madueke kaki kiri. Iya iya. Posisinya dia aslinya di kanan tapi mainnya kaki Kaki kiri, kiri ya. gitu. Terus Cuman Arteta emang fetish sama pemain kaki kiri. Ini mau Kalau dia di kiri. Hinkapi Leverkusen mau diambil. Iya, Kalau tapi Fiori. back, Oh, iya, back iya, tengah iya. berkaki kiri ya. Dia Tapi emang fetish dia. mengesampingkan Leeds ya. Ini tuh hari yang apa ya? Hari yang mantap, Mantap. buat Arsenal karena Hari yang mantep. pertama ya. Bukan mantap sih, enggak selalu mantap. Ada positif negatif. Odegaard cedera Almarhum. bahu. Tapi abis meninggal lagunya naik. Seneng Iya, Iya. gak usah bahas meninggal lah deh. Potongnya gak enak, Dek. Odegaard cedera bahu. Terus juga Saka cedera yang akhirnya Hamstring. dikonfirmasi 3 pekan kan, paling lambat 3 pekan. Terus juga Domen main bagus. Gyökeres akhirnya golin.
Jadi ini tuh hari yang lengkap sih, Menyenangkan. nggak mantap, Mantap. lengkap buat Arsenal sih sebenarnya. Kalau Fiori 2 assist, Kalau Fiori Jangan 2 lupa. assist, Timber 2 gol. Tapi itu akhirnya ini ya apa Sama ini nih. menurut gue Iya, ada menurut ini, menurut Gyökeres. gue skema back four itu yang diharapkan kan. Maksudnya ketika menghadapi tim yang lesser team itu yang agak lebih sedikit agresif tuh. Ya kan, makanya kemudian ada Jurriën Timber di sisi kanan tuh menurut gue. Gitu. Nah, terus kemudian di belakang penyerang sekarang lu punya berbagai macam opsi gitu. Ya sekarang nggak ada Saka, lu nggak khawatir gitu loh. Iya. Lu bisa mainin Madueke di kanan, sekarang udah punya Eze di sisi kiri ada gitu. Domen, jangan lupa. Oh iya, Max Domen itu Bagus dia, itu. dia tuh baru 15-16 tahun sih. Dia 15. Desember ini 16 tahun 16 dia. tahun. Desember ini Ros. Desember Kelahiran 16 berapa? tahun. 2010 Ros. 2010. Ketika Iniesta cetak gol penentu kemenangan, dia belum lahir. Ketika cewek-cewek di Mac di Kemang bilang Seks Fabregas, dia baru lahir. Ini gue bukan nge-hype ya. Gue ngelihat Domen itu emang bagus main ya. Bagus, Terus Arteta juga emang rancang nih pemain emang berhak main di tim utama, bukan Tapi- karena udah menang 3-0 ya waktu itu ya. Iya. Iya. Menit berapa sih? 60. Dan dia bikin penalti kan dia. Dia bikin yang penalti jatuh. ya. Iya. Dan gue sebenarnya ngelihat yang dia ini ya, dia precision di Asia Tenggara yang dia nerima bola iya, iya. dari kanan terus kemudian bisa giring, itu kemudian menurut gue range-nya ini anak itu untuk duel 1 lawan 1 tuh bisa lah coverage areanya, karena kan ada beberapa pemain yang misalkan kalau misalkan dikasih range jarak jauh nih, dia ada kemungkinan ngoper terus kemudian sprint gitu. Nah, tapi si Ini enggak. Domen tuh beneran Boleh dibawa lengket, gitu, beneran dibawa gitu. Jadi again kayak gue bilang di di episode sebelumnya, salah satu kekurangannya Arsenal tuh adalah lu nggak punya banyak pemain yang bisa carry bola musim kemarin, karena pasti kanan Saka gitu. Nah sekarang lu punya Madueke, terus kemudian lu punya Eze, dan sekarang ada Domen gitu yang di pelapis lah. Gue nggak tahu apakah dia akan langsung didorong untuk jadi pemain utama gitu ya, main di starter apa enggak. Tapi di usia 16 tahun pelan-pelan tapi lu menjanjikan kayak gitu, lu bisa jadi opsi yang bagus banget buat pelapis Arsenal gitu. Dan buat Domen juga gue lihat tulisannya di Athletic, dia bilang bahkan dia kan udah punya lagu pertama, yang kedua jersey-nya tuh udah dipakai di mana-mana. Udah ada yang ngepres di 50. Singapura. Nomor berapa? Langsung ini. 50 ya bro? Apa? Nomor 56. 56 ya. Udah ada yang pakai pas di Singapura kemarin. Max Gila. Domen. Kayak ngeliat Fabregas. Waktu itu kan juga masih 57 tuh nomornya kan. Cuma gue 57, lebih antusias dibanding waktu itu Nwaneri kan juga orang wah ini 15 tahun gitu kan. Cuma ini tuh lebih apa ya, kayak ngelihat kalau orang lama kan bilang kayak Overmars, tapi era gue mungkin kayak Rosicky dribble-dribblenya gitu loh. Walaupun pemain kayak gini kalau cedera parah, aduh. Pasti kalau nggak berubah Pasti gaya main. disikat-sikatin loh ini pasti Ingat nih. Jack Wilshere. Itu Wilshere itu kan jujur, dribble gue bagus. tuh berharap banget sama si Jack Wilshere. Penampilan dia terbaik menurut gue ketika lawan Barcelona. Barcelona. Ya Barcelona. Abis itu kayak Baju ya kuning. cedera bubar sih karirnya ya. Mungkin ya dia ternyata fisiknya nggak fisik untuk ketahanan di sergap kiri kanannya. Ya bener, lo kalau umur segitu, kalau lo fisiknya nggak kuat, lo berakhir bagus atau enggak ya lo stuck di sana. Sesuatu yang contoh yang sukses adalah Wayne Rooney kan, 16 tahun yang nggak di Everton itu kan di sikat kiri kanan emang dia gede badannya. Iya, betul. Dia main tinju loh. Betul, tapi Iya. emang ini tugasnya Arteta untuk ngejaga dia jangan karena kan umur-umur gini kan ya apalagi zaman sekarang beda sama zaman lalu ya. Zaman dulu ya, zaman sekarang distraksinya banyak lah. Sosmed, gaya hidup, teman-teman lo yang toxic, hubungan lo yang aneh semuanya. Ya ngumpul jadi satu lah. Kalau misalkan emang dia fokusnya mau jadi pemain bola yang long lasting dan menjadi pilar Arsenal, timnas Inggris atau siapapun itu, maksud gue ya harusnya Arteta ini dimulai dari manajemen Arsenal dulu sih. Ingat Baru- loh, pemain segitu tuh masih dalam masa pertumbuhan loh. Yup. Growth spurtnya masih ada. Ya, Jadi tambah badan tinggi, tambah tinggi, tambah masih kuat, tambah kuat tuh masih bisa. Helen berarti bagus-bagus ya. Bagus lah. Ini Eze, jangan lupa Eze. kita nanti juga pas bahas MU juga kan 2 Helen kan tuh. Yang ngasih sama yang golin kan. Nah, udah lanjut Oke, ya, kita Arsenal. geser lah ya, jangan terlalu Arsenal nih. Tapi iya Arsenal 5-0 nih, 5-0 nih gue nanya sama Arsenal nih kan kemarin fans Arsenal di Twitter total rame, heboh, happy semuanya ya. Gue ya udah selamat buat fans Arsenal, tapi kan ini baru pertandingan kedua aja. Betul. Dengan datangnya Eze. This is your year. Yo, mancing ke situ. Hai. Ini maksud gue karena semua fans Arsenal udah happy banget ya. Yes. Teman-teman kita yang fans Arsenal tuh di sosial media udah heboh semuanya. Ya karena kalau gue jadi fans Arsenal mungkin gue akan melakukan hal yang sama. Misalnya gue kayak happy banget. Wah ini kayak udah saatnya nih gue dapat Eze, punya Gyökeres, semuanya ada lengkap nih tim udah semuanya. This is your year. Easy like winning trophies.
Ini With trophy kan? Iya. Tapi piala sih harusnya ada. Karena puzzle piece-nya udah lengkap. Udah lengkap semua Udah nih lengkap. Menurut gue 2 hal yang membuat Arsenal gak juara. Apa? Yang pertama cedera pemain krusial, ya cedera parah gitu misalnya panjang. Yang kedua kemampuan coaching dan manajerial Mikel Arteta. Pemain gak ada masalah bro. Pemain gak ada Pemain masalah, udah ya. lengkap bro. Ini tinggal nih. Berarti kalau misalnya gagal Arteta ini. Berarti kalau misalkan gagal Fix. apa sih? Akhir musim gak dapet trofi sama sekali. Gak dapet trofi. Gak dapet trofi, nol. gak dapet 0. Dia mesti caps atau gimana? Gua Arteta out gua. Kalau 0 trofi ya, 0 Nol trofi trofi. ya. Tapi Tapi- gue balik lagi kalau misalkan 0 trofi tapi Caranya. cara mainnya konsisten dan bagus terus kan 0 trofi itu kadang-kadang banyak ya. Ya tapi itu dari kemarin juga gitu mulu, main bagus Enggak, mulu. Tapi udah ada urgency itu. Nggak, kalau buat gue misalkan trofi jadi satu-satunya Indikator. tolak ukur harusnya Erik ten Hag ya bener dipertahanin tapi kan MU waktu itu mainnya jelek. Tapi abis itu kan nextnya susah juga Iya, karena kan. itu cuma semu. Nggak, jadi emang gitu. maksud gue kalau pembahasan soal trofi itu nggak bisa main Nggak, tapi kalau mentang-mentang itu. Arsenal udah gak bisa digituin lagi, Ros. Maksud Masalah gue KPI-nya udah udah gitu. kelamaan. Iya sih, udah iya sih, kelamaan. iya setengah musim. udah Kalau kelamaan. Man United emang udah busuk-busuk kan Nah. dapet trofi kita happy, semu. Gitu kalau Arsenal udah menurut Dan gue. Ten Hag gak selama Arteta waktunya. Iya, Ya. menurut gua saatnya Arteta dan Arsenal bersinar. Iya. Ini. Dan Arteta udah tahu kok ini pasti pressure tinggi banget buat dia. Nah. Makanya gue bisa bilang, ini buat fans Arsenal ya, gak usah berharap Arsenal main kayak cantik banget gitu. Karena Hasil akan ada banyak permainan pragmatis menurut gue Hasil di musim akhir ini. Yakin gue. Ya. Tapi maksudnya 0 trofi tapi mainnya tuh super konsisten gitu. Enggak ini konteks ya. Misalkan 0 trofi tapi mainnya konsisten dan bagus. Dan Ya kok lu- konsisten tapi on trofi. Mereka Iya gimana? Maksud gue gimana? mereka konsisten. Itu Mereka ada kemungkinan konsisten, terjadi. mereka gak bakal butuh itu, Ros. Kalau gue pribadi, Iya. gue sebagai bukan fans Arsenal Iya, ya. Kalau iya, gue iya. ngeliat dari fans Arsenal udah tabah menunggu sampai berapa 5 tahun ya? 5,5. Udah repelita lebih nih, coy. Ya kan udah repelita lebih, Bukan cuma waktu ya, tapi Iya. transfer semuanya udah dikasih. Maksud semua gua, yang mau. maksud Iya, gua, iya, iya. kurang konsisten apa sih Arsenal? Arsenal gak juara cuma gara-gara City-nya OP banget. Iya. Atau kalau Iya, Liverpool iya, kayak iya. anjing mainnya ya kan. Ini udah saatnya Arsenal harusnya menjadi juara. Kalau gak juara sama sekali Arteta. Hei kamu, siapa yang akan menggantikan? Karena Udah gila. Karena ini kan baru pertandingan Sanchez ke kedua. West Ham paling, lihat kan aja. maksudnya ini baru pertandingan kedua. Ya fans Arsenal happy, berhak untuk happy, Ya. berhak banget. Tapi kan di akhir musim ini kan selalu terjadi Masih lawan hal-hal yang tidak Liverpool. diinginkan gitu kan. Sabar. Iya. Maksud gua ya kalau udah Sabar. konsisten kurang konsisten apa ya Arsenal? Sabar, Iya sabar. kan? Masih lawan Liverpool. I don't wanna jinx it. Iya Kita kan? geser ke Spurs lawan City ya. Ya, Spurs lawan City nih harusnya juga lebih banyak pembahasan karena Thomas Frank masterclass. Harus gua akuin. Waldo, gua harus gua akuin. Oh itu sih. Walaupun chant lu grammarnya aneh. His Thomas de Frank aneh sih. Cuma ya gak apa-apa deh maksudnya. Thomas sih aneh Oh, de maksudnya. Frank. Oh, itu koma. Ah. Koma. Frank Engine. Kok kok detanya di tengah, de kan di depan. Frank Engine. Hah, The Frank Engine. Udah. Udah aneh. Udah. Kecuali His Thomas, koma, The Frank Engine bisa. Iya, Chris Thomas The Frank. Kalau Dengarnya- Thomas gua de Frank dengarnya aneh. bukan engine ya, engine. Engine Hen post- dan Jin. Engine Posteco. Jin dan Jun jadi ya. Jin dan Gin Jun. and tonic. Gin and tonic. Nah. Wah parah, Waldo suka. Tante Waldo minum gin tonic. referensinya itu referensinya. Absurd bizarre banget sih emang. Oke. Sponsor kita Cipas, ciu di plastik. Ya. Oke, Tottenham menang 2-0 lawan City. Thomas Frank udah tahu betul cara dan jadi pelatih sama seperti Conte dan Mourinho yang ngalahin Pep di dua tim yang berbeda. Dan bahkan terakhir kali juga kalah waktu lawan Brentford ya, waktu itu. Gitu. Bahkan home away. Waktu masih ada Ivan Toney gitu. Gimana ngelihat Spurs mematikan para gelandang City lah. Ini kombinasi ini ya sebenarnya yang Arsenal tuh kan susah lawan Spurs di musim lalu. Sama kalau nggak salah pertandingan terakhir deh cuma menang sekali. Sama Brentfordnya Thomas Frank kan. Jadi ini kayak dua entitas yang sulit dikalahkan Arsenal. Dikalahkan City jadi satu gitu. Terus juga kalau gue lihat di pertandingan itu sebenarnya yang ada dua hal sih. Yang pertama pujian tuh biasanya orang-orang kan ke Richarlison bagus kan mainnya. Tapi gue ngeliat Pape Matar sebenarnya kemarin tuh. Dia tuh Tapi everywhere. emang itu ya. Everywhere. Kalau lo lihat cara mainnya tuh everywhere, terus dia juga ngepress banget. Dan yang kedua, Thomas Frank tuh bisa gua bilang salah satu manajer yang paling pandai merespon taktik sih di Premier League ya. Merespons. Salah Sepakat satu gua. pelatih yang paling pandai merespon taktik dan juga dia tuh kayak nemu satu celah di saat City tuh mainnya tinggi banget, high press kan. Itu kan High ya. line.
terutama di sisi kanan di John Stones. Itu di situ tuh diserang terus. Jadi kayak udah nih dari sini. Jadi ya menurut gua dia jenius sih. Itu sebenarnya expected ya. Apa yang kita omongin di episode sebelumnya tuh kejadian bagaimana City ngepres habis. Kan kita bilang ngekap ya, berusaha mengekap lawan, tapi itu yang dilakukan oleh City. Pressingnya sebelum akhirnya kebobolan 2 gol tuh ngeri. Satu itu. Yang kedua kita juga udah bisa ngebayangin Spurs tuh bakal menghisap pressure City tersebut untuk kemudian berusaha nge-counter. Itu kelihatan semuanya kalah, possession kalah, jumlah operan kalah, tapi jumlah creating chances itu unggul kalau nggak salah. Unggul. XG-nya Spurs juga banyak kok. Spurs unggul. Jadi sebenarnya dalam hal tersebut mereka rela gitu untuk menyerahkan kontrol atas penguasaan bola dan jumlah operan untuk bisa ya udah gua counter secara main direct gitu. Dan satu hal yang gue lihat sebenarnya udah kelihatan ketika mereka main lawan PSG adalah kalau tahu ada satu tim yang emang mengonsentrasikan serangannya ke salah satu sisi, sisi itu akan bakal gua marking dengan double team. Nah itu kemarin itu City itu kalau nggak salah dominan di kiri ya. Ait Nuri main gak sih sebenarnya kemarin tuh? Ait Nuri cedera. Nah itu ya. salah satu pembedanya Faktornya. tuh setelah Ait Nuri cedera ya, karena exploitnya dari sisi kiri itu. Ketika Nathan Ake ya yang jadi Nathan Ake itu kalau nggak salah terakhir dia main buat situ kalau nggak salah Februari ya. Jadi udah cukup lama ya. Jadi sebenarnya itu di Premier League ya. Di sisinya City itu kemudian di double team itu udah kelihatan dari lawan PSG sama mengunci siapapun yang jadi faktor krusial di lini tengah. Kemarin itu Tijani Reinders yang dimatiin sebenarnya. Karena di pekan pertama kita lihat bagaimana Tijani Reinders itu kayak everywhere gitu ya, mendapatkan kesempatan untuk main sebagai free aid. Oke, kemudian tadi Dex bilang bahwa Thomas Frank bisa merespons taktik lawan, dia tahu oke ini kita matiin pemain ini gitu, dan itu dan itu works gitu. Sudah kelihatan Spurs bisa melakukan itu terhadap PSG meskipun akhirnya kalah gitu ya. Yang Thomas Frank bilang ini operasinya sukses tapi pasiennya mati gitu. Dalam artian rencana gue berjalan lancar, cuman hasilnya tidak seperti yang diinginkan gitu loh. Jadi ketika menghadapi City situasinya beda. Rencana berhasil, hasilnya juga sesuai bagus gitu. Jadi itu menurut gue yang jadi kunci dari City Spurs kemarin. Ini cuma bisa lo kalau nonton pertandingannya doang. Soalnya di statistik tuh nggak ditunjukin gimana Spurs tuh mainnya pergerakan tanpa bolanya tuh sama ketika mereka off the ball. Maksudnya kayak menghadapi City lagi nyerang tuh gimana gitu. Nah itu tuh nggak bisa gambarin statistik tuh harus nonton sendiri, dan gue di situ ngerasa Thomas Frank nih. Iya, jadi sebenarnya cucu. Tapi ini mau gue bukan lebih-lebihkan. Gimana tuh channel? It's Thomas the Frank Engine. Nah, itu dia tuh bener. It's Thomas the Frank Engine. He came from Brentford and win it on the Tottenham. It's Thomas the Frank Engine. Cucu. Enggak, Brentford maksa sih. Brentford. Brentfordnya maksa. Itu lo bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. sendiri. Jago deh, cepet dia. Dia kan kalau bikin chain cepet, skripsi lama. Enggak, tapi emang ada orang yang disiptain buat bola. Berarti emang dia gitu. Sama mungkin musikalitas agak cepet ya. Di sorot juga lama geraknya. Ini tuh upgrade dari timnya Frank Brentford ke Spurs. Dia sih pasti senang sih dapat tim kayak Spurs gini. Iya, udah jadi. Jadi otomatisasi yang kita bahas, gimana dia nyerang, gimana dia defend tuh udah bisa diterapkan secara langsung gitu. Tapi cukup mengagetin gak ya buat lu? Thomas Frank-nya Spurs nih ngalahin City. Gue pas yang 2-0, gue pikir babak kedua juga akan. Jujur gue kira gitu. Tapi gue pikir 2 sama prediksi gue. Iya, gue juga mikirnya 2 sama. Maksud gue ketika dari pengalaman bukan secara statistik permainan, dari pengalaman ketika kalau tim-tim lawan City ketika lo unggul terlebih dahulu babak kedua pasti kejar coy. Iya, apalagi ada sejarah PSG kemarin ya. Betul, PSG ngejar ya Spurs ya. Tapi kayaknya emang si Thomas Frank udah belajar, maksudnya ya nggak mungkin ada dia dari kekalahan lawan PSG yang kemarin sudah di depan mata akhirnya dia nggak belajar. Tapi ya menurut gua City ya para pemainnya juga banyak melakukan keputusan yang salah gitu, kayak berapa kali Tijani Reinders yang harusnya pasti kemana tapi dia memutuskan untuk masing ke kotak penalti yang orang nggak ada. Jadi kayak ada beberapa kesalahan individual yang menurut gue juga City nggak penting, dan harusnya Pep juga udah evaluasi pemainnya, kayak lu nggak jarang-jarang lihat pemain Pep melakukan kesalahan individual kayak gini loh. Maksudnya jarang banget dari musim lalu emang kayak Taye yang dia kalah mulu kan, tapi sebelumnya kan jarang banget ya. Tapi ya menarik sih kalau bisa melihat Spurs apakah masih dua pertandingan juga ya. Kalau Trafford gimana menurut lo? Pep tuh Pep tuh bakal bertahan mainin Trafford terus apa enggak? Nah, pertanyaan gua, pertanyaan gua adalah lu punya Ederson yang emang puzzle lu terakhir gitu. Maksudnya kan Pep menghentikan Joe Hart, Claudio Bravo sampai karena dapat Ederson yang bertahan lama, dan gue tuh nggak tahu
apakah permasalahan kemampuan Ederson sudah menurun akan dia digeser. Trafford tuh kan bukan dibela player loh. Dia kan emang shot stopper yang bagus gitu. Dia di timnas U21 Inggris juara Eropa gitu kan. Di Burnley juga bagus kan. Iya kan, maksud gue dia bagus. Dan City berani bayar mahal, bahkan lebih mahal dari ketika Burnley beli dari Trafford kan. Dan gol yang pertama itu kan sebenarnya udah ketepis sama dia juga kan tendangannya. Tapi maksud gue yang gol kedua ya gelagapan aja sih menurut gue. Sebenarnya Di awal juga sempat ada loh yang dia sama Richarlison betul, iya. betul. Tapi Itu parah loh. Maksud gue kalau dibilang dia kiper bagus, dia kiper bagus gitu. Dia salah satu masa depan Inggris yang harusnya Pickford udah diturunin ya. Sebenarnya makanya kemudian gue tidak tahu apa yang dicari ketika dia mengincar Donnarumma. Betul. Sebenarnya karena balik lagi pertandingan tersebut ngasih unjuk bahwa kalau emang lu masih pengen build up dari belakang, berarti kiper lu tuh yang harus yang Ederson, yang nyaman juga gitu. Ketika di press lawan gak kagok, ketika ada bola di kaki lu bisa ngoper dengan akurat gitu. Itu syarat yang nggak bisa nggak bisa ditepikan gitu aja. Karena kalau misalkan lu masih pengen build up dari belakang, ya lu harus punya kiper yang bisa kayak gitu juga. Atau Pep narik Trafford, dia udah melihat nih anak bisa gue otak-atik sedikit nih untuk jadi kiper build up dari belakang. Mungkin tidak sesempurnanya, tapi at least dia tenang untuk memegang bola. Kayak gitu. Sebenarnya kan kuncinya adalah lu tenang. Jadi penjaga gawang, lu megang bola, lu tahu gerakan. Golnya kedua si Spurs itu kan ketika dia kan gelagapan, dia harusnya tahu itu si ini kan siapa? Nico Gonzalez yang maju kan. Dan Gonzalez pun posisinya juga gerakannya juga sebenarnya dia melebar agak sedikit melebar ke kanannya Trafford kan, dan dilewatin pemain Spurs juga. Dan si Trafford tuh kan seperti kaget, kok lu dilewatin, dan dia udah keburu nendang kelewat. Kalau jadi itu kan harusnya lu clearance saya buang ke depan, harusnya kan. Sebenarnya satu hal lagi, ngoper ke arah tengah itu secara teori memang lebih berisiko ketimbang lu ke pinggir gitu. Itu udah kejadian, udah sering dibahas bahkan ketika Barcelona masih ditanganin Pep Guardiola, di mana gue inget ketika itu Twitter belum seramai Taktiko sekarang, cuman orang-orang sudah bilang bahwa kalau misalkan lu ngoper bola ke tengah, yang mana teorinya itu lebih crowded ya biasanya, itu lebih gampang buat dibaca, di intercept, terus kemudian lebih berbahaya lagi untuk di shoot segala macam. Jadi akan selalu risikonya itu ngoper bola ke tengah itu lebih gede gitu. Nah kemarin itu ya gue tidak tahu juga itu. Agak jarang sebenarnya ngelihat seorang kiper Manchester City itu langsung oper pendek ke tengah gitu loh. Kalaupun ke tengah itu biasanya agak jauh lah harusnya dibuangin. Tapi itu kemarin kayak aneh nih, agak ke tengah gitu. Karena kalau misalkan lu pengen nyari jalan keluar biasanya agak lebih mudah ke pinggir gitu. Jadi karena itu loh. Ketika dia Trafford pegang bola, para pemain si Spurs ngepres kan. Sebenarnya situasinya adalah kalau dia ngepres itu dan gak ada solusi lain, lu clearance ke depannya. Karena kan ada space kosong di mana pemain Spurs maju semua untuk ngepressing kan. Tapi kayak Traffordnya ya maksudnya nggak excuse juga, maksudnya dia profesional. Tapi maksud gue ketika dia di situ dia mungkin juga belum aware banget dengan situasi seperti yang itu. Kalau mungkin Ederson dia pasti langsung lambung ke depan kan. Ederson sering gitu kan ke Haaland. Iya, karena lebih ke making decisions-nya emang belum sebagus itu juga. Dan gue yakin maksudnya Pep ngambil dia menjadikan saingannya Ederson bukan tanpa sebab sih. Maksud gue harusnya Pep udah mikir, maksudnya dia bukan asal beli nih available bagus nih diambil. Enggak mungkin dong, dia beli pemain pasti dia mungkin bisa gue adjust untuk menjadi satu penjaga gawang yang mungkin tidak sempurna sebagai playing goalkeeper, tapi at least lu tenang memegang bola gitu kan. Tapi dari segala masalah City menurut gue yang lebih parah dari masalah kiper adalah sebenarnya line mereka ketinggian sih. Ini yang bakal bisa dieksplorasi lawan dari pertandingan ke pertandingan. Itu sebenarnya persoalan itu udah dibicarain langsung ke Pep dari musim kemarin, yang mana musim lalu tuh udah dibilang line lu nih ketinggian, bahkan kayaknya bukan pembahasan di level penonton doang atau kita. Jurnalis tuh juga udah mention itu gitu. Tapi apakah PH Bapak kedua? Enggak, dia tetap yakin itu ya, itu gaya main gue begini gitu. Jadi kalau misalkan lo musim kemarin itu bilang Ange Postecoglou itu keras kepala, Pep Guardiola tuh juga keras kepala dengan gayanya sebenarnya in a way gitu. Jadi defensive line tinggi itu kalau dia lihat cara mainnya bakal begitu terus, dia akan tetap kekeh gitu. Tapi dia itu bisa dieksploitasi loh. Iya, makanya kemudian menurut gue cara untuk bisa menanggulangi itu adalah ya lu ada kemungkinan lu
ngepres di depannya itu jangan sampai gagal. Itu Dan- doang. Iya itu. Cara Spurs ngepresnya juga ada satu lagi. Tadi kalau kita bahas kipernya City, kipernya Spurs juga mainnya bagus. Vicario juga Vicario, ya. sering banget long ball buat manfaatin itu. Iya. Jadi sebenarnya Jadi gini. caranya tuh ada kayak Frank Iya, tuh iya. udah tahu nih gua pakai cara ini, pakai cara ini, pakai cara ini gitu. Iya, jadi sebenarnya Dimanfaatin semua. yang namanya taktik sempurna itu nggak ada. Jadi taktik itu akan selalu datang dengan konsekuensinya Konsekuensi, masing-masing gitu. Taktik itu akan ada konsekuensinya masing-masing dan gue pikir pelatih manapun pasti akan tahu gue punya konsekuensi ini. Nah, gimana caranya meminimalisir konsekuensi ini nggak terjadi gitu. Nah, menurut gue kalau misalkan City adalah mainnya high pressing, jadi ada kemungkinan ya disiplin di pressing itu sebenarnya jangan sampai lepas gitu. Gue inget yang musim kemarin itu yang kalah 2-1 sama Man United, salah satu hal yang disorot sama banyak orang adalah ketika Lisandro Martinez ngirim assist ke Amad Diallo yang jadi gol itu, yang dikritik itu bukan pemain tengahnya tapi Erling Haaland yang paling depan itu nggak ngepres si Lisandro Martinez dari belakang gitu. Karena kalau itu kejadian sebenarnya Lisandro Martinez nggak bakal dapet ruang yang enak gitu. Nah, dari situ gue ngeliat bahwa kalau misalkan emang City mau main ultra defensif, ya di pressingnya itu yang nggak boleh gagal. Tapi Bener sekali banget lagi kalau misalkan lu kayak gitu ya lawan bisa aja oke bola gue geser ke belakang terus dari belakang gue Bypass launch ke sama. depan gitu, nge-bypass pressing tersebut gitu. Ya jadi balik lagi gitu, apakah lu kemudian kalau di bypass gitu lu transisi ke defense-nya bakal bisa cepet apa enggak gitu. Iya, gue ngelihat kalau misalnya tadi pertanyaan duel rumah ya, kenapa dia ngincer duel rumah ya? Nah ini kan aneh ya sebenarnya karena dia nggak butuh shot stop, dia nggak butuh yang shot stopping karena udah punya ball playing dan mainnya kayak gitu. Gue nggak tahu, tapi mungkin aja ya biar nggak ada yang ambil di market, mungkin gak sih? Bisa itu ada kemungkinan bisa kayak gitu. Cuman balik lagi menurut gua Buat lu nggak bisa Tidak ini memperkuat. kalau lu levelnya atas lu nggak bisa milih yang penting ball playing doang, shot stopping nggak penting. Dua-duanya penting ya menurut penting, gua. cuma maksud gue Shot kan stopping sama ada ball playing sebenarnya nggak ke situ kan sebenarnya. Tapi itu kalau kita bingung kenapa mau diambil, mungkin juga ya dicaplok biar nggak diambil tim lain, ada kemungkinan itu walaupun ya gue nggak tahu. Iya, gua tahu juga. Yang kedua tadi gue bilang ya selain kiper untung udah masuk ke situ. Pembahasannya emang bukan cuma soal si Trevornya doang, tapi juga bagaimana ini belakangnya. Iya, belakang, Bukan benar. cuma tinggi sama rendah aja, tapi koordinasinya loh. Ini kemarin kan juga Stones sama Ruben Dias nih, ya yang udah ya pasti itu udah masalah itu aging juga kita semua tahu. Di mana ada tekanan-tekanan terutama dari transisi yang dilakukan sama Thomas Frank, dan ini berbahaya banget apalagi filternya Nico Gonzalez Sendirian. sendirian. Sendirian, iya. Single pivot kemarin. Satu itu Nico Gonzalez, yang kedua itu sendirian. Kalau Rodri mungkin lebih bisa memberikan ini, tapi gue gak tahu kalau ntar habis cedera gimana gitu. Dan kemarin ya dia bukan cuma Reinders loh, Cherky yang main dari awal pun nggak punya banyak peluang yang oke sehingga memang akhirnya diganti. Dan main what if Omar Marmoush punya 2-3 peluang kok. Yang Iya, di iya. awal ya, Iya. kalau bisa dikonversi, pasti what if-nya terjadi di situ. Gimana Iya, kalau iya. itu gol? Karena itu mungkin banget loh, Iya, dua bisa peluang jadi awal gol. itu. Tapi ketika itu gagal, sama aja kayak Leeds misalnya. Leeds punya peluang gitu kan, yang keraya strike kalau masuk bisa jadi berubah state of the game-nya. Tapi karena enggak, sehingga ada kenyamanan, ketenangan dari Iya, Spurs iya. untuk bisa ya udah cara mainnya kayak gini. Karena kalau udah ngejar gol beda loh sama cara main kita mau ngontrol pertandingan. Sebenarnya ketika ngelihat kekalahan pertama di musim resminya Spurs itu kan lawan PSG. Itu di di pertandingan tersebut gimana cara PSG comeback itu adalah dengan coba eksploitasi half space sama sisi wing. Jadi beneran di stretch pemainnya Spurs yang tadinya agak ngelebar tuh defense-nya dibikin jadi narrow terus kemudian lu ada sisi di half space sama di sisi sayap gitu. Nah, itu tadinya gue pikir dengan adanya stok pemain-pemain kayak begitu di City ya, focal point target man punya di tengah. Terus kemudian yang bisa ngeksploitasi sayap sama half space untuk kerjasama gitu ya di situ itu bisa juga. Cuman itu nggak kejadian akhirnya. Gitu. Soalnya yang kontrol transisi nggak ada. Kalau Nico Oh, Gonzalez iya. doang itu Iya, itu susah. susah. Iya, Mungkin iya, kalau iya, di iya. Rodri beda pertandingannya Betul, tuh. betul. Dan what if bukan cuma Marmoush, tapi what if sundulan Haaland tanpa penjagaan itu gol. Iya. Ya kan, itu jarang terjadi juga gitu. Makanya gue selalu Nah, mikir Cuman yang lo tadi what if itu kan what if eksekusi gol kan. Iya, Ini iya. tuh yang kita omongin tuh taktik tuh bukan what if eksekusi loh, tapi cara Cara build up, bikin ya. cara build up bikin, creatingnya. bikin, Iya, iya, iya. Itu makanya akan menjadi PR juga bagi Man City ya. Berarti ini ketemu tim yang dulunya main terbuka sama-sama ngebantai di pekan pertama, taunya yang menang Spurs ya. Kita akan lihat nih ya. Soal kepala batu tadi udah sempat dibilang juga, Pep juga sebenarnya rada batu sama keputusannya. Banyak fans MU juga merasa Amorim seperti itu. Apa enggak? Apa enggak? Coba gue nanya nih. Konteksnya apa? Secara main atau maksudnya dengan ibaratnya dengan
menu-menu yang dia punya nih, bahan-bahan yang dia punya untuk meraciknya. Apakah itu karena kan kalau sekarang di United gue ngeliatnya ini sebagai maksudnya fans non United ya, gue ngerasa ini kan jadi tinggal siapa yang korban nih? Oh Bruno dikebelakangin atau kayak kita punya Cunha, Bumo bagus sih, cuma siapa ya? Oh Sesko main gak ya? Apa jangan ya? Apa Mason Mount ya? Nah tinggal siapa yang dikorbanin nih, ini dilematis sekali buat United. Sebenarnya itu tadi yang gue baca adalah good problem buat lini depan ya. Betul. Terus pertanyaannya adalah kenapa Mason Mount yang main dan bukannya Benjamin Sesko? Gue nggak tahu seberapa siap Sesko untuk bisa starting di starting 11-nya Man United, karena bahkan dia gabung tuh belum setelah preseason kan sebenarnya. Jadi itu satu. Yang kedua yang gue lihat sebenarnya ketika Mason Mount main, lu kan tidak punya ini ya gelandang yang bisa kontrol ya di lini tengah. Lo cuman punya Bruno, satu lagi Casemiro yang otomatis buat defending doang gitu. Nah, di antara dua itu karakter tidak ada yang bisa sebenarnya buat carry bola dari belakang. Nah, dan itu makanya gue bilang bahwa kalau misalkan lu punya Mbumo atau Cunha di lini depan, tapi lini tengah lo kekurangan seseorang yang bisa kontrol, sebenarnya ada kemungkinan United main bakal ofensif tapi nanti kemudian transisi akan susah gitu. Nah, di posisi tersebut Mason Mount itu yang cukup dipuji banyak orang sama beberapa analis atau pelatih juga gitu. Dia itu bisa nyempal lini tengah gitu. Itu makanya kemudian Mason Mount 2 game terakhir itu selalu jadi starter gitu. Jadi lu bisa nyumpal lini tengah itu, dan kita lihat juga di game di preseason lawan Arsenal lu bisa shifting juga ke kiri ke kanan. Itu sebenarnya kenapa kemudian Mason Mount tuh jadi begitu valuable gitu. Nah, persoalannya kalau misalkan lu mainin lini depan itu ada Mason Mount, berarti lu kemungkinan Cunha sama Mbumo itu di-push agak lebih jauh tuh. Either lu ke channel atau kemudian masuk ke sentral gitu. Nah, dengan kayak gitu lu kan tidak punya tokoh buat ini ya, buat jadi focal point gitu. Nah, itu kemudian jadi dilematis, apakah di situ seharusnya Sesko atau ya lu mau main kayak yang tadi gue bahas gitu. Apakah Mason Mount di situ apa enggak gitu. Nah, kalau ngelihat itu semua menurut gue itu bukan sebuah kekeras kepalaan sih, lebih ke arah lu memandang opsi memandang game ini gimana gitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sesuatu kepusingan yang cukup bagus gitu. Jadi lu punya opsi apakah lu bakal mau fokus ke sentral ngebalance lini tengah, atau ya udah lu akan coba untuk bola ke depan dan kemudian dikasih ke orang yang bisa jadi focal point. Cuman gue lihat Sesko tuh masuk menit berapa ya? 53 apa? Ya, 50-an kalau nggak salah ya. Dia agak terisolir juga. Itu beda sama Sesko yang lagi lawan Arsenal karena ya kemarin ya. Iya, jadi agak terisolir di tengah gitu. Nah, berarti kan persoalannya lu lihat lagi apakah kenapa kemudian Sesko bisa terisolir di situ? Apakah emang kurang movement dari Seskonya sendiri atau pemain-pemain di sekelilingnya takut tabrakan posisi gitu loh. Jadi persoalan di situ lebih ke arah satu eksekusi, kedua bagaimana lu apakah udah pernah melatih ini lebih sering di sisi latihan apa belum gitu sebetulnya. Sebelum ke Tio, gue mau tambahin dikit, nanti bisa dijawab juga sama Tio atau Rossi. Sebenarnya apapun opsinya Amorim kan keduanya tuh pasti bikin Bruno lebih ke belakang. Belakang memang. Nah, ini apakah bagus apa jelek itu? Jelek. Nah itu mau pertanyaan, karena kalau secara FPL ya Defcon dia dapat tuh. Maksudnya secara kontribusi pertahanan juga bagus. Tapi jadi outlet kreatifnya itu kan berkurang karena gini. Udah jelas misinya Amorim juga pasti untuk bisa revamp lini depan. Karena musim lalu 44 gol, cuma ada 4 tim yang lebih sedikit dari mereka termasuk tim degradasi gitu ya. Makanya udah jelas belinya Cunha, Mbumo, Sesko. Tapi Bruno dikorbankan yo. Itu pertanyaan gue memang. Pertandingan kemarin sebenarnya it's on Amorim sih, maksudnya kesalahan dia memasukkan pergantian pemain. Tapi kalau ngomongin permainan posisi Bruno, menurut gue dia nggak bisa jadi di playmaker gitu karena bukan posisi dia. Karena dia dari musim-musim sebelumnya ketika ada perubahan dia main di belakang tuh nggak works gitu, kreativitasnya nggak ada gitu. Dia tuh cocok berada di belakang striker ataupun beneran agak maju di antara dua gelandang. Gue nggak tahu kenapa nggak mencoba Casemiro sama Kobe Mainu sama Bruno di belakangnya Cunha. Terus ada si Mbumo gitu kan. Gue nggak tahu, tapi ketika Bruno ada di belakang itu tuh lebih umpan-umpannya nggak kelihatan. Terlalu lama megang bola kemarin ke lawan ini. Terus juga permasalahan dia yang suka memprotes mulu tuh kelihatan lagi gitu. Ketika lawan Arsenal kan tidak kelihatan seperti itu kan. Tapi maksud gue dia ketika ditaruh agak deep ke belakang, dia tuh kreativitasnya agak menurun. Apakah dia masih adaptasi? Tapi harusnya enggak dong. Lo kan profesional dan udah melakukan preseason. Tapi seharusnya menurut gue harus ada perubahan di mana ya
gue sangat happy ngeliat Mason Mount. Ada pergerakan dia yang umpan tumitnya ke belakang itu yang ke si Kunia atau siapa gitu bergerak banget, terus juga pressing kiri kanan. Tapi emang problematiknya adalah ya kan dengan formasi 3-4-3 ini kan 3-4-3 kan ya 3-5-3 3-5-2 apalah ini. Waktu gua kelihatan Kunanya jadi depan banget, belakangnya Kuna, Mason sama Bumo. Di bawahnya kan si Casemiro sama si Bruno kan. Bruno, ya. Kiri kanannya ada si Dorgu sama Ahmad, Yoro, De Ligt sama Luke Shaw. Nah masalahnya kalau misalkan ini kan kemarin dieksploitasi adalah karena Man United cuma mainin 2 gelandang doang kan. Itu yang dibilang Marco Silva, dibilang gampang kok ngelawan mereka selalu ngepres pemain. Lihat deh. Ada satu ini yang golnya penyama kedudukan itu adalah ketika De Ligt keluar dari posisinya ngepres dulu. Ada pemain Fulham lewat di overlap itu dia nggak bisa ngejar. Untung bisa di crossing ya. Setelah itu ada gol kesalahan dari satu pemain kesayangan kita semua, ya kan? Diogo. Terus maksudnya tapi Yang gak bisa kontrol itu. tapi itu kan jadi pressing maju semua kan, dan lo ada space di sana kan. Orang Marco Silva gampang kok. Iwobi sama Smith Rowe juga udah bilang gampang untuk mengalahkan United, itu pancing mereka semuanya, dan ada pocket space di sana yang dimaksimalkan nama Iwobi. Yang kemarin masa Iwobi passing yang nyetak gol, Smith Rowe yang happy fans Arsenal. Betul. Iya, Jadi kesimpulannya yo, kan ini cuma 11 pemain nih, kita ngomongin depan ya. Kalau belakang ya udah ya, gue gak akan, karena lu berak-berak. yang depan, ketika Bruno dimajuin lu bilang, berarti siapa yang dikorbankan lu bilang Mason Mount? Mount itu bisa jadi deep loh. Ketika di Chelsea, seingat gue yang pas final Liga Champions dia deep di bawah Jadi mainnya tukar, kan. Mason Mount yang mundur? Betul. Bukan karena Kobe Mainoo back to box, karena Ugarte enggak? Karena pilihannya adalah lu mainin Mainoo sama Casemiro atau Casemiro Mount sama Bruno. Gitu aja pilihannya. Di preseason tuh kalau nggak salah sebelum Bumo main tuh 2 nomor 10-nya Bruno sama Kunia ya. Gitu. Dan itu works. Itu. Dan itu menang. Lu gimana? Lu sepakat gak? Gue Main yang mundur atau ganti personil? Gue tuh selalu tidak suka ngeliat Bruno di posisi CM sih. Karena ya satu dia bukan shuttler kayak kayak Mason Mount gitu yang jadi konektor, dan kedua ya atribut terbaik dia creating chances ketika dekat sama box jadi nggak kelihatan gitu sebetulnya. Itu yang sebenarnya ketika Kevin De Bruyne bilang bahwa Bruno tuh sebenarnya creating chances machine, dia bilang gitu kan. Itu terjadi ketika Bruno bermain lebih dekat dengan box penalti lawan gitu. Jadi swap position sama Mount. Menurut atau gue, maunya diganti. Ganti siapa ya? Ugarte. Kalau mau ideal sih sebenarnya lu mencari gelandang. Gua tuh favorit tentu saja Baleba, tapi kan Baleba 100 juta ya, agak nggak visible lah. Ya kita realistis yang sekarang ada. Jual Bruno ke Arab dulu. Aduh. Tapi Bruno happy gak sih sebenarnya main The Bidip tuh? Gua nggak tahu. Kalau perasaan pribadi Penalti, gua kita nggak bisa bahas baca penaltinya ya. gitu. Lo maksudnya pas penalti kemarin ketabrak wasit, dia Ketabrak marah. wasit. Apaan banget anjing Ketabrak wasit itu Ketabrak lucu wasit. sih. Iya, dia Nih, marah. lu bayangin Wayne Rooney kita kalah Newcastle, dia marah sama wasit, bukan ngedumel tapi nyetak gol volley ke dua gol kata lucu, Newcastle. ketabrak wasit. Tapi Dua kata lucu. konteks Rooney marah sama wasit lawan Newcastle itu dia posisinya nggak keganggu. Tapi Bruno wasit ngedekat pas lagi penalti, dia bilang itu ngeganggu. Secara pribadi Men, dia lu profesional itu ngapain sih drama kayak gitu aja nggak penting, Ros. ya gue nggak bilang itu nggak penting. Jadi pertama konteksnya beda antara Rooney sama Bruno. Tapi yang kedua menurut gue sebagai kapten, lo berutang minta maaf ke ke tim lo sendiri. Dia pakai ngomong ya wasit ganggu gue jadi nggak apaan anjing. Enggak, jadi kalau misalkan ke press itu bebas, lu ngomong apa aja silakan. Ke press di sini tuh maksudnya pers. Lu oke lah, lu boleh ngomong apa aja. Cuman kalau misalkan ke tim, menurut gua lu harus minta maaf, lu kapten satu dan lu tidak menjalankan tugas untuk sebagai eksekutor penalti dengan baik gitu. Itu minta maaf berhak gitu. Karena Jadi not the wajib. result we wanted gitu, ngepost. Karena gue sempat nggak gue capture kemarin kan dari via Statzone. Statistik United sebelum Bruno gagal penalti sama sudah gagal penalti total berubah banget, dan menurut gue itu bukan cuma karena pemainnya tiba-tiba jadi aneh semua tuh, tapi maksud gue mental. Ada momen di mana ketika lu gagal nyetak gol, lu kecewa kayak ya nggak gol masa kalah lagi sih, dan agak sedikit membaik kalau lu ngelihat dari statistik itu ketika habis nyetak gol Euro ada momen, tapi ada satu kesalahan. Bunuh diri itu. Apa? Betul, nggak masalah, tapi kan nyetak gol akhirnya kan happy semuanya. Tapi ada satu kesalahan di mana lagi-lagi sebenarnya aktornya, kalau mungkin gue menyalahkan Dalo karena dia ngapain lu muter badan atau lagi di pressing ya kan. Lalu sokap Lionel Messi, bukan. Lu Diogo Dalo masih bagus.
Image Sofyan kayaknya di sono dibandingin lu. Oke. Ya kan? Tapi ada satu krusial kalau lu lihat, Bruno tuh nggak nge-track back si Emil Smith Rowe. Iya. Bruno posisinya di depannya Smith Rowe tapi dia ngelewatin di mana Deli itu udah melakukan yang benar, dia jaga si Raul Jimenez kalau nggak salah. Ya itu harusnya tugasnya Bruno untuk nge-track back, nge-stop lah, at least nge-stop. Jadi akhirnya kebobolan touch manis dari Smith Rowe 1-1. Elah. Ini gue bukan ngebelain Bruno Fernandes ya. Sebenarnya ini gara-gara media juga sih. Bruno kan bilangnya di wawancara, sebenarnya gue nggak masalah ini, cuman karena lo nanya ya gue sih terganggu gitu. Abis itu kan jadi berita tuh kan. Ya, tapi yang berita terganggunya doang. Iya, Kesannya terganggu alasan. doang. Sama yang Oke. kedua adalah kredit juga patut kita berikan ke Fulham. Karena setelah dicek 66 gol Fulham terakhir itu 19 diantaranya dari substitution. Jadi mereka bisa merespon substitution dengan baik si Marco Silva itu, dan rekor substitution yang mencetak gol tercepat di 6 pertandingan terakhir di Premier League 4 diantaranya itu dari Fulham. Itu juga substitution kan? Sumitro. Iya, Sumitro. Sumitro tuh, Emil Joharjo, Sumitro. Diharjo. Kalau cara main ya, Fulham tuh dari musim lalu sebagai tim yang paling banyak ngirimin crossing open play, dan Ya. itu juga terjadi waktu lawan Man United. Emang gitu cara mereka eksploitasi, apalagi mereka juga nggak ngebeli pemain baru, nggak beli banyak pemain baru Iya. di Dan bursa juga transfer ini. iya, chemistry Dorgu kunya bisa lah kemarin nanti yang kan. Ada harapan di sana ya Dorgu kan. gila. Dorgu- Baindir juga hampir Eh, asis loh itu. Iya, Dorgu- Baindir PSIS. Lenioro bagus juga. Dorgu pilates dulu udah kaku banget badan gue asli kayak apa? Yoro bagus gitu. Yoro. Tapi Defensive Q-nya recovery. bagus menurut Q-nya gua. bagus. Q-nya bagus, Q-nya bagus. tuh Latihan mulu. positif. Maksud gue ketika gini kan sekarang bukan lagi soal taktik Amorim. Gue tuh pengen bilang sama semua orang-orang fans MU yang Amorim out, gila lo ya baru 2 pertandingan. Sabar, guys. Maksud gue ini bukan salah, maksudnya ya pemainnya di lapangan nggak bisa mengeksekusi dengan baik dan benar aja gitu. Maksud gue Iya. baru 2 pertandingan. Kalau misalkan ntar sampai bulan Desember main kayak gini juga ya udah serah kalian mau ngomong apa. Ini mesti 2 Kan lawan pertandingan. Burnley nih, bantai Dan- lah Burnley. Dan satu, bukan kalah, imbang Iya, sama. jangan kayak kalah ya. Imbang. Salah Waldo nih, Imbang, Bang. satu sama. Imbang, satu Narasinya. sama. Emang rasanya kalah. Kesel. Tapi ya udah, Iya. Maksud gua ada banyak evaluasi plus lu nggak main di Eropa, Bro. Lu Iya, nggak main di fokus. Eropa. Burnley lawannya Burnley. Abis ini bisa bantai. eksperimen ya lawan Grimsby Town. Lawan ya. Grimsby Iya. Town. Burnley. Bisa, gila. Burnley. Anak Wayne Rooney dimainin anak Wayne Rooney. Iya. Walaupun Burnley sekarang posisi di atas MU ya. Iya, Iya, nggak masalah gitu. ya. Baru 2 pertandingan. Benar. Ada yang bahas sedikit soal Chelsea, mungkin 5-1 dengan jersey barunya iya. dan tanpa Palmer pun bantai. Ya, Chelsea 5 gol. 5 pemain beda. XG-nya ya itu juga 5 pemain beda tanpa Palmer. Jadi dia udah nggak one man player lagi kan. Nggak one man team lagi. Sama juga XG-nya 2,7. Jadi artinya itu Dia over. over X. Cuman itu kan Jadi karena keren ya. West Ham jelek, bukan karena Chelsea bagus maksud lu? Enggak, menurut gua Enggak. Itu emang peluang-peluang susah dan dia Peluang gol. susah. Tapi itu kan gue ngeliat kan keren banget gitu. Terus gue Iya. kan gue suka ngeliat Itu bagus ya. suka ngeliat live score ya. Gue liat di divisi bawah ada Coventry menang 7-1. XG-nya 1,27. enggak, tapi 7 gol 1,27 Keren banget, XG-nya kayak Maresca. buset. tapi itu kemudian Chelsea menang telak itu ini menjustifikasi kenapa kemudian Kukurea itu main inverting. Sesuatu yang sama Nabil, kenapa sih kok inverting gitu Ya kan? itu justru. Tapi justru karena inverting itu lu bisa Poin banyak bisa apa namanya piling on the pressure ke lawan gitu. Karena dengan satu orang inverting lu punya dua orang yang Opsi main ya. di DM, sementara lu bisa nge-push salah satu DM itu agak lebih ke depan tuh si Enzo kan sebenarnya. Enzo. Dengan lu punya 4 di tengah itu dan bisa kelihatan lah lu nggak cuman apa namanya bombarding kebebasan dari sisi sayap dari para pemain sayap, tapi lu juga punya pemain-pemain yang bisa dari masuk apa namanya barging apa ya namanya ngedobrak Dobrak ya. ngedobrak box lawan dari second line gitu. Jadi itu yang menurut gua bikin West Ham agak kesulitan. Sama tentu saja Aaron Wan bisa kan dia tidak bisa ngelihat atau cover far post. Jadi ketika ada crossing dikirim dari sisi sebaliknya, itu kelemahan dia kelihatan tuh. Dia nggak bisa mengcover far postnya dia yang nggak kelihatan. Itu beberapa kali juga dia jadi eksploitasi sama Chelsea. Gitu. Iya, pasti orang-orang juga mulai mempertimbangkan nih ya sekarang Chelsea dan Spurs untuk bisa memperebutkan posisi 3 bersama Man City ya. Tapi Kita akan lihat. ini apa? Gimana? Si Enzo Maresca juga curhat Suka kan, nih bilang kan. asal gini nih, gue suka. Kan ada Arsenal Liverpool. Gue happy ketika Enzo Maresca bilang di press conference bahwa
kita udah ngabisin 2 billion kan. Semua orang kalau ngomongin Chelsea tuh ngomongin Duit. off the pitch-nya gitu. Tapi gue senang sekarang orang-orang udah ngelihat bahwa cara main. kita mainnya tuh kayak gimana on the pitch-nya gitu. Ya seperti yang kita bahas sekarang gitu. Serem lagi Chelsea. Serem. Lucas Paqueta nyetak gol sensasional, tapi ternyata timnya juga sensasional kebobolannya. Justru gue maksudnya kalau Chelsea kan promising gitu ya, tapi lagi-lagi gue mau lihat kalau approach-nya Maresca Chelsea ini berarti menghadapi tim yang maksudnya title contender gitu kayak gimana, terutama lawan Spurs ya. Gue penasaran banget jujur lawan Thomas Frank. Ini jujur. kalau ngeliat si Graham Potter itu kan dulu diajuin sama si Dan Ashworth. West Ham nih ya. West Ham. Terus makanya Ashworth dipecat kan. Ngapain lu ngajuin dia? Kebukti 8 gol kebobolan. Udah gak sih ada meme Sendai sudah gini. Sendai sudah siap. Karena siapa lagi yang bisa menyelamatkan itu ya kan. David Moyes sudah di Everton, menang lagi. Rahatsan kalau mau gak degradasi tuh. Jangan udah tua. Kasian. Ranieri. Sam Allardyce ini tua juga. Sam Allardyce. Gitu-gitu. Big Sam is coming. Gila West Ham ya. Lopetegui juga dikira bagus nih West Ham. Enggak juga. Si apa namanya? Slow lah. Siapa? Slow lah. Tapi Kompany bagus dong. Kompany bagus nggak nih? Bantai-bantai apa emang OP aja nih? Kompany bagus. 6-0 ya lawan Leipzig nih. Openda juga kamu lah mau Openda. Luis Diaz sama Harry Kane ya langsung ya. Iya. Itu ini apa namanya beneran gak dikasih nafas ya. Dia cara main Bayern sama Kompany itu persis kayak Pep sebenarnya. Ya. Iya benar. Ya lu memangkas jarak antar pemain dengan cara ya udah mainnya kalau bisa sedepan mungkin gitu. Terus dia punya wing bagus ya kan, Luis Diaz Olise. Dia punya penyerang klinis Harry Kane gitu kayak. Iya. Jangan lupa juga lawannya terkadang di bawahnya Bayern semua secara kualitas ya. Iya, tapi kalau misalkan lawannya di bawah Bayern nih bukan salah Bayern sebenarnya gitu loh. Dan Bayern udah kayak ya udah gue main gitu sekarang aja. Sekarang dulu kan Bayern apa sih Borussia Dortmund, Leipzig atau apa siapa kemarin Leverkusen. Leverkusennya sekarang yang latih siapa? Erik ten Hag. Kalah sama Hoffenheim. Gak ada lawan ini. Makanya Capi mau cabut. Capi mau ke Arsenal. Ngapain lagi? Ganti Kiwior. Gue gak mau main sama Ten Hag. Udah gak perlu jujur ya sebenarnya nih, tapi ya udah gak apa-apa. Enggak, tapi menurut gue Jaga-jaga kalau ngebandingin antara Bayern sama Leverkusen itu gimana lu nge-value ini ya jarak antar pemain sebenarnya. Dan musim ini udah beda lagi karena bukan Xabi Alonso lagi. Iya gitu. Tapi Leverkusen tuh kan ini ya salah satu yang dikritik dari Ten Hag adalah kenapa lu tidak mempertimbangkan untuk memendekkan jarak antar lini. Ten Hag anyway kita gitu. Ini kayak begitu gitu sebenarnya gitu. Dimana sekarang pada jarak antar lini itu kan sesuatu yang valuable ya. Itu kemudian dikritik dari Ten Hag di Leverkusen. Bisa bikin gitu. kolam renang tuh di tengah orang jaraknya gede banget. Iya, lapangan padel juga bisa dari situ. Compactness-nya kan sebenarnya kan. Compactness-nya. Masalah kalau tim compact itu kan ada banyak pilihan kan. Ada yang main low block, ada yang main mid block, ada yang main high block kan gitu. Nah ini masalah itu kan beda-beda kan. Kalau Bayern Munchen kan mainnya high block kan. Compactness-nya ada tapi high block gitu. Kalau kayak tadi juga City juga kayak gitu kan, high kan gitu. Nah kalau jadi Ten Hag mungkin gue mikirnya ya udah kita spread aja. Boleh nggak? Misalnya gue Ten Hag ya, boleh nggak gue bilang pemain yang di era Xabi udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada Jonathan Tah, udah nggak ada Frimpong, udah nggak ada Wirtz. Gimana gue main sama siapa nih, susah nih. Itu ya. Maksudnya kalau lu pelatih jago ya jago. Kalau ya gue ketika lu di United gue dukung, tapi kan Anda melepas Carreras. Oke. Melepas banyak. Kevin Dix main kan. Kevin Dix. Dortmund juga imbang lawan San Paulo 3-3. Terus dari Serie A Jonathan David bikin gol di kemenangan Juventus lawan Parma yang udah gak ada Leoni ya karena ke Liverpool. Tapi itu menarik ya. Jadi yang golin itu Jonathan David, yang starting pointnya itu jadi penyerang tengah ya. Habis itu yang kedua Vlahovic itu. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gue ngeliat Tudor nih bisa nih ada opsi di lini depan. Cuman kan yang pengen dilihat Juventus seperti kata Al Habib, ini bukan perkara taktiknya doang, tapi apakah mereka punya grintanya atau tidak? Iya, gitu. grintanya. Terutama kalau lawan yang tradisional big lah di sana ya. Maksudnya kalau Parma dengan segala hormat maksudnya kartu merah loh, kartu merah kan ya Juventus tuh. Itu. Dan kemarin apa? juga Juventus juga punya supporter, punya apa? Relawan. Kalau kata Mukti Mamat sama Ferry Irwandi, Juventus itu relawan. Bukan supporter. Kalau United korban. Ini korban. Tapi yang jelas ada selebrasi chill dari Scott McTominay. Chill. Scott McTominay. Scott. Kepancing dikit langsung jadi Chan. Dan juga Kevin De Bruyne 2-0 lawan Sassuolo tanpa Jay Ezzes. Itu masalahnya, bro.
Dan ini ya, ex Premier League tuh di Bayern bikin gol semua ya, Kane, Olis, terus kemudian Luis Diaz. Luis Diaz. Ini McTominay, McTominay De Bruyne. Terus lagi doang si Lukaku cedera kan? Iya, Iya, kemarin tuh yang Evan. depannya tuh luka ya. Kok Evan sih Evan mah. Gak Evans masalah. masih Roma. Gak Evan masalah. AS Roma. McTominay jadi striker. Woi, Kalau diperlukan. gokil tapi itu gokil. Tapi gokil. ketika Tomine cabut, saya sih kayak, aduh kenapa dilepas? Dia kan jadi pemain kesayangannya untuk babak kedua masuk nyetak gol Iya, terus. Betul. Tapi cara memainkan McTominay baik di Spurs Iya, mau dia di menyelamatkan Spurs karir di sih. Napoli sama di Man United Beda. itu enggak menurut gua sama lah. Jadi CM yang agak lebih maju iya. Nah, tapi kalau misalkan Box di Man crusher. United ketika itu kan masuk emang formasi udah seperti itu. Kalau Iya, dari iya. menit Bener. 0 kan nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Bener ya, dan kita akan lihat nih Napoli kayaknya masih jadi pesaing kuat ya buat jadi juara Serie A lagi. Tapi Iya. kita masih panjang kalau Inter waktunya menang baru 2 pekan. Internasional Inter tuh Belum, menang, belum. Inter belum main. Oh, Inter jadi- belum main. Ketika kita ngetek ini Liverpool belum main, Iya. lawan Newcastle internasional juga belum Torino, main. lawan Torino. Milan yang udah main, tadi kita udah bilang ya, kalah sama Cremonese, Emil Audero. Emil Audero, dan juga AS Roma lawan bolanya dengan gol Evan Ferguson. Enggak, Ini kayaknya Evan Ferguson depan. Jadi memimpin lini depan Evan Ferguson itu. Yang golin. Oh ya, Yang golin sorry bukan. ya. Dengan Evan Ferguson mimpin lini depan karena emang Roma suka striker gede nih kayak Betul. Dovbyk gitu kan. Di demennya Zeko Lukaku dulu. sempat, Iya, Dovbyk iya, sempat iya. gitu. Sekarang Evan Ferguson ya. Tapi itu tipikal Gasperini tuh. Gue lihat emang kayaknya emang unggul semuanya tuh, jumlah operan, attacking chances, terus Iya. kemudian jumlah shot tuh Menarik, unggul menarik. semua. Cuman emang akhirnya cuma dapat 1 gol, tapi seenggaknya AS Jersinya Roma. bagus. Iya. Jersey bagus Iya, banget iya, anjir. Bagus. Bagus banget gila. AS Roma bersama Gasperini tuh lebih kelihatan ketimbang Milan sama Allegri nih. Ya, Allegri lah. Gitu. Jadi at least itu yang bisa gue lihat dari 2 game tersebut. Cuman kalau ngomong apakah Milan mainnya jelek lawan Cremonese, dibilang total jelek enggak juga karena dominan. Yup. Dominan, taking control, bahkan tadi yang lo sebut Emil Audero itu sampai harus bikin 4 crucial save sebenarnya Yes. di game tersebut gitu. Cuman jadi iya gitu. Modric, Gitu. Jadi gila. gue belum bisa lihat apakah Milan dengan Allegri ini dibilang disaster, enggak juga kok. Belum. Cukup kontrol kok, megang kontrol di game pertama Ya, karena kemarin. kan terkadang permainan lu udah bagus, konsepnya udah jelas, tapi ternyata digagalkan oleh penjaga gawang yang bermain luar biasa. Nah, sering kayak gitu tuh ya David Raya misalnya. Hey. Kan katanya Jadi lawan MU jadi Jago banget Luffy itu. One Piece. Emang jago itu. Gomu mulu keluar anjir gila. katanya nanti tuh musim terakhir kita juara, pekan pertama kalah, tapi pekan berikutnya kita kalahin ya Fulham. Ya, ternyata enggak. Enggak, lu mesti lihat juga. Burnley nih. Lu mesti lihat juga total 3-0. imbangnya berapa kali. Ah. Ya kan? Ini lagi dipakai nih nyawa imbangnya. Nyawa imbang imbangnya dipakai. Jadi pilihannya ntar menang kalah udah. Betul. Oke. Nyawa imbang lagi dipakai nih. Tapi kalau nyawa 3-0, Sini lo. Sini. Aduh. Buruan, absurd bizar. Sini. sementara Barcelona comeback. Comeback. Ya, Cepetan. 2 gol di babak Sini. pertama. Enggak, tadi Waldo bilang lawan Barcelona itu gue head watch sebenarnya, tapi head watch gue gagal. Oh shit. Nah, bener. Tapi Serius Vini itu. dan Mbappe nih, golnya Yoi. juga asik banget tuh, tinggal disodok aja. Ya apa enggak, sebenarnya lagi ada problem di Madrid tuh, sebenarnya problemnya left wingnya. Sombong nih 3-0 bilang problem sombong ya, Bukan sombong. good problem, sebenarnya good Wow. problem. Oh, good problem. Good problem. Enggak, Demo soalnya ntar kita. soalnya tuh Rodrigo kan ini kan juga masih belum tahu di masa depannya kan. Dan kemarin tuh dimainin langsung starting sama Xabi Alonso dari left wing, dan sebenarnya good Bentar, problemnya sorry. Rodrigo tuh mau kemana akhirnya jadi? Arsenal. Tapi Arsenal kan Enggak, udah dapet kan? City. City. Kemungkinan City. Makanya kan Savinho mau dijual kan. Terus kayak ya pokoknya itulah. Pokoknya intinya si Rodrigo itu mungkin bakal dipakai Xabi Alonso kalau misalnya lawan tim low block. Vini kalau misalnya lawan tim yang emang agak terbuka gitu. Jadi nggak main bareng? Bisa jadi opsi. Ngamen bareng. Bisa jadi nggak main bareng karena right wingnya udah ada seorang pemuda dari River Plate yang Mas M-nya tuh bukan Bukan Mas dari Jawa. Tantuono, tapi M-nya tuh major, Pak. Sangat dewasa sekali. Anda harus nonton dia. Ini benar-benar apa, pemain muda 18 tahun yang emang mungkin udah kebentuk di Indonesia ya. Kira jadi Mas satu Tantuono Jawa. bisa Mas nggak? soalnya ya, Mas Tantuono ya. Mas, siapa Mas namanya Mas? Mas Tono, Mas Tantuono. Dia tuh berapa ya? 60 juta euro nggak salah ya? Iya, kalau nggak salah ya, gue udah lupa juga sih. Mastodon kali Mastodon. Mas Tantuono. Cuma band metal tuh. Band. Cuman Tapi kita juga, gimana cuman dong? kita juga harus Balde ngebahas bisa nggak? apa? Balde bisa nggak tapi kan Ya kanan masih dia. sulit lah. Ketemu sih bisa. Coba maksudnya ada progresnya, tapi gue ngeliat kayak maksudnya dia tuh berani lah secara mentalitas, dia berani decision making dengan tepat juga. Cuman ini yang gak kalah menarik juga menurut gue harus bahas tentang Barcelona, karena menurut gue ini takutnya menunjukkan Barcelona yang musim lalu tuh masih gak berubah, yang dimana
Udah kebobolan 2, oh ya udah, ntar babak kedua gue juga gue balas gitu kan. Ini kayak Zidane Zeman sebenarnya. Babak pertama 2-0 dan Levante parkir ya, 5 Parkir. ya. Dan itu Lima gol back, pertama tuh dari 5-4-1. Pedri, golnya keren banget sih, itu gol keren banget. Padahal Levante tuh sebenarnya udah lumayan bagus bisa manfaatin defensive line-nya Barcelona. Gol-golnya Levante itu kan dari si gue lupa Romero tuh, Ivan Romero. Ya Ivan Romero sama Morales. Itu jagoan ya sama Levante Morales tuh, kan. jagoan Itu Levante. udah manfaatin. Mereka udah berhasil. Cuman ya yang namanya tim kan butuh konsistensi 90 menit kan. Iya. Pada akhirnya Barcelona ya tetap nyerang. Mereka berhasil dengan Pedri, Ferran Torres, bahkan Lamine Yamal pun juga masih kontribusi dari match jornada pertama juga. Walaupun dia nggak nyetak gol di jornada yang sekarang ini, tapi cornernya dia itu ngebuat pemain Levante bunuh diri gitu. Jadi 3-2 dan Kayak Euro ya. Ya masih ngeri lah Barcelona ini Tapi- musim lalu masih ngeri. Tapi menurut gue gini, berarti kan perbedaan antara Real Madrid sama Barcelona yang selalu jadi front runner ya tiap musim itu adalah gimana menyikapi lawan yang bermain dengan low block. Real Ya. Madrid tuh pekan pertama kesulitan Iya, tuh. sulit. Ya. Gue lihat tuh sampai siapa? Gue lupa. Pekan pertama siapa? Lawan lu? Osasuna. Sosuna. Itu bahkan main tuh kayaknya formasinya tuh 7 terus 1 2 Iya. gitu. Iya kan? Iya. Iya maksud gue. Backnya 7. Iya bertahan dengan 7 orang. Ya welcome to La Liga bro. Makanya kan Makanya gue makanya gak pernah meragukan striker dari La Liga ke Premier League. Karena udah pasti kayak Udah biasa. "Wah, sebebas ini gue gitu ke Premier League gitu loh. Sebebas ini gitu. Ya, gitu. Dan maksudnya tadi kan gue nyinggung dikit ya soal Ya, tapi Rodrigo tadi. beda kan maksudnya cara menyikapi low block Madrid tuh masih kesulitan dengan low Masih block. kesulitan dan emang masih dalam hal pembelajaran dari Xabi Alonso. Makanya kan tadi gue bilang kenapa sekarang ada good problemnya karena Rodrigo ini tuh sebenarnya gue tuh sebenarnya mempertanyakan kenapa Xabi Alonso nggak mau mempertahankan Rodrigo gitu. Ya. Dan sampai-sampai tuh Rodrigo digeser sama Mas Antuono di sayap kanan gitu. Dan kemarin coba Xabi Alonso mainin sayap kiri. Oh oke, mungkin ini salah satu bisa jadi salah satu kartu asnya Madrid kalau misalnya main low block dibanding dengan Vinicius. Rodrigo tuh bisa punya ability tuh buat ngisi tight space gitu. Yeah. Buat nyari-nyari space-space kecil tuh dia bisa. Apalagi dia tuh kemarin main passing-passingan, bukan passing-passingan, main passing-passingannya tuh enggak sama Mbappe. Main passing bukan aja ding. Enggak maksudnya sama Mbappe, sama Guler, sama Alvaro Carreras tuh gila itu keren Iya. banget sih. Dia emang diincar siapa sekarang? Kan Arsenal udah dapet Ezi gak akan lagi. City. Oh City iya. masih ini Savinho mau lepas ya. Savinho mau dilepas Savinho ya. ya. Nah, Savinho mau lepas makanya Spurs Grealish ini kan, udah lepas. Spurs kan antara Savinho sama Nikopas ditawar 70 juta tapi Nikopas katanya nolak sih. Oh, kok masih nolak? Rodrigo di City Mau gok pengen di sih Como. menurut gua. Opsi mantep Lebih sih. pengen bertahan di Como dia. Mau bertanding Madrid kan soalnya buybacknya masih ada sampai Masih tahun Madrid. depan. Ya kan Bye-bye. Como kan bisa ke Oh. Lake Como. Oh yang tidak kalah penting tentu saja adalah Kylian Mbappe. Jadi star lagi. Jadi 50 gol 50 goals incoming. itu minimum. Cut this. Minimum. Minimum, Sekarang bukan udah berapa? maksimal, minimum. Udah berapa? Bro, musim lalu aja. Nah, udah berapa Madrid sekarang? 2 game? 3. 3. Tiga. Better than Gyökeres. 3 gol ya, 3 gol. Lawannya siapa gila? Osasuna lu Kan starting sama MU. musim lalu kan Gyökeres duelnya sama Mbappe tuh permasalahan gol kan. Ya enggak, itu bagusan Mbappe lah. Gara-gara apa? Soalnya Liganya. ya Liga Sporting Ya bro, Liga udah. Portugal. Low block udah Arsenal suruh ketemu Osasuna ya coba. Oh susahnya tuh. Bil Atletik kan nanti kan Bacot nol aja, Gyökeres bacot, unggulan. bacot. Udah ya itu Liga friendly. langsung- Oke. Offside. Oke. Jadi tag lu adalah Eh, Kylian Mbappe 50 gol itu minimum. minimum. Kalau enggak Minimal. Udah salaman aja. Enggak dia Lu yakin tapi tuh. juga ini. Masa gua doang? Yaudah, kita pikirin ya. Kita pikirin deh. Ntar botak atau gimana. Enggak kemarin ada yang Kok lapor botak? Enggak, kemarin gua kan live reaction ada yang bilang, Bang Waldo kalau misalnya Spurs juara Premier League, lu botak ya? Oke deal. Botak gua, berani gua. Kalau mah botak, kalau botak gampang. Gyökeres gak bisa gini-gini ntar. Wal. Lu foto diri depan Antasari deh, enggak pakai baju. Michael orang. Antasari. Itu situ Oh, gila, foto. gila. Itu Iya. AFP sampai kapan tahu Iya, tuh. mau nggak? Kan Mbappe mau Spurs udah juara pasti gue pede gampang. enggak bakal juara Spurs. Oh, Spurs juara. Ya udah, ayo. Enggak. Ya udah. Musim ini Spurs punya trofi dibanding Arsenal. Punya trofi dibanding Arsenal tuh gimana sih? Lebih dapat trofi. Lebih Iya. banyak trofi daripada Selesai Arsenal. musim Dibanding Arsenal musim ini. Either itu Carabao atau apa, pokoknya totalin ayo deal udah 3. Ayo berani gak? Come on. Kalau Bro ini banyak. Spurs, kan ini cuman Spurs sih do. Ayo come Lebih on. banyak. Gua udah nunjukin Lebih tidak banyak trofi. Rangers.
Tapi trofinya apa aja? Apa aja, even Arsenal di Carabao misalnya, Spurs tapi ternyata nggak dapat, ya udah. Jadi gini, gue perjelas lagi nih. Misal Arsenal juara Premier League, Iya. tapi Spurs juara Carabao sama FA, Nah, gitu. iya. Nah, itu gimana tuh? Gimana tuh? Iya, Spurs yang menang, Spurs total yang menang. trophy. Lah, Tapi kan bobotnya gedean dia, Total trophy. Tapi kan total kalau trophy. kuantitas ya sih. Bukan masalah trofi apaan, yang penting total trofi. Ayolah. kayak gitu mah menurut gue menang Arsenal lah juara Premier League. Tapi kan total trophy lebih banyak. Ya tapi Gimana? Ngapain tangannya? Aneh. Aneh sih. Lu Tapi mau emang apa? harusnya Lu mau apa? kuantitas Lu mau sih. apa? Hah? Lu mau apa? Lu mau apa? Masa sih gak mungkin gak sih? Nggak gini deh. Lu kenapa ragu? Kalau gak mungkin kenapa ragu lu? Enggak, apa dulu, jangan botak lah. Emang kenapa botak? Ya udah bugil kita berdua Bang. Mungkin kita berdua bang. Foto di Di atas tengah hari ya. ya. Di tengah Di atas hari ya. Nanti Di trotoar, ayo. Bukan yang di tengah jalan ya, yang ada Iya. sekat jalan. Yang ada trotoarnya. Ya kan pakai kolor doang ya. Kita foto pakai kolor doang ya. Enggak itu publik indesensi gitu. Dipin Jangan, aja. jangan. Dipin Ini aja, aja. baju aja. Pakai celana pendek deh. Celana pendek. Celana pendek kok juga gampang. Box tapi gak pakai baju gitu kan? Iya. Nggak seru Gua lah. pokoknya Ayo. kita ngomongin lagi. Ini kan durasi. Kita ngomongin Udah. lagi. Soalnya kan tadi kan terkait total trofinya itunya apa ya. Ngomongin lagi. Gak mungkin sih, gak mungkin. Ya, Gak mungkin Spurs. Enggak ya. baru pada bilang nggak mungkin. Finish tinggi-tinggian deh. Finish tinggi-tinggi. Premier League udah pasti Arsenal, nggak mungkin Spurs. Spurs Ya, tuh nggak ih, mungkin. enak di lu berarti. Spurs tuh, gue masih ngerasa Spurs tuh just being Spurs ini nanti pertandingan. Enggak. Gini biar fair. Kita tentuin ada 2 pertandingan Spurs lawan Arsenal home and away. Iya. Yang menang siapa deh? Total di situ aja. Gak usah ini kan Arsenal misalnya Oh, menang iya. lawan Oh, Spurs. itu lebih susah. Nah. Itu aja yang tadi. Ya udah. Yang tadi tapi enggak, gue gak ragu. Ayo taruhannya apa dulu? Gue Arsenal lawan Spurs. Taruhannya apa dulu? Susah sih Thomas Frank Gak bisa ini respon liga. taktik nih. Gak ngalahin tim besar tapi Nanti. Oke, nanti dipikirin. Oke. hukumannya Oke. kita pikirin ya. Tapi Boleh terus kalau komentar kira-kira apa nih yang pas? Ya, kita coba lihat ya. Kira-kira di kolom komentar lu bisa tulis apa kira-kira yang pas untuk taruhan gua dan sobat Spurs ini, sobat baru suka Spurs ini. Tapi sebelum itu Ada ada dulu update. nih, udah sebulan terakhir nih sebelum 3 tahun Kanjuruhan nih. Yes, Oh, iya. ada update apa? Publik ini terakhir itu gue baca di Radar Malang bakal ada tribun khusus keluarga di Kanjuruhan. Yang mana menurut gue itu sebuah langkah bagus, tapi tentu saja yang paling enak adalah kalau misalkan keluarga itu bisa datang kapanpun ke stadion tanpa khawatir. Ya, datang gitu. dan keluar sih, Iya, tepatnya Ros, data kalau ya, betul. di Kanjuruhan tuh. Betul. Dan lagi-lagi gue akan selalu balik untuk bisa mewujudkan itu semua, tidak cuma bisa datang dari sponsor, tapi juga tentu saja adalah ada sebuah langkah proaktif dari pengelola liga dan federasi gitu. Itu akan selalu seperti itu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena Premier League perbaikan dimulai dari pengelolanya dulu gitu. Ya ini sorry juga ya kalau kita ngulang-ngulang terus. Emang Betul, itu masalahnya. emang itu masalahnya update itu. Kanjuruhan tuh tiap Akan selalu itu. tiap Jadi pekan tuh gitu terus. kita akan mungkin akan keluar komentar yang sama itu karena ya tentu saja untuk ngingetin gitu. Inti persoalannya itu harus diperbaiki dulu gitu. Ya, itu dia ya. Jadi kita akan terus menyuarakan ya update-nya terutama untuk Kanjuruhan dan juga kita akan menunggu ya menurut lo kira-kira apa yang pas nih buat gue dan Waldo Arsenal Taruhannya Spurs. gimana? Taruhannya gimana? Apa yang dipertaruhkan dan taruhannya apa kira-kira? Hukumannya apaan? Taruhan apa diambil nih gitu kan. Taruh ambil Iya, taruh ambil. sampai ketemu lagi di box to box selanjutnya.